Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamdani dengan NIM 612012301996. Asal program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester 6 Universitas Primagraha. Baik, raditu billahi robba wabil islamina wabinabina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Di sini saya akan mempresentasikan daripada materi mengenai manajemen kinerja yang diampu oleh Bapak dosen Muhammad Teguh Setiadi, SE, MM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Yang dimana materi ini sudah dipelajari oleh saya sendiri dari semester 6. Dari semester 6 awal hingga saat ini menjelang UTS. Nah, kenapa saya bikin video kali ini? Karena ini suatu amanah dan suatu tugas ujian tengah semester juga yang diberikan oleh Bapak Muhammad Teguh Setiadi. Oke, baik, mungkin langsung saja kita bahas satu persatu. Nah, mungkin materi yang dibahas dalam manajemen kinerja saat ini yaitu ada 6 poin. Poin yang pertama yaitu arti penting dan manfaat manajemen kinerja. Poin yang kedua, konsep strategi dan implementasi kepemimpinan dalam organisasi. Poin yang ketiga, pengertian pendekatan sistem dalam manajemen. Poin yang keempat, model strategic planning. Poin yang kelima, yaitu perancangan sistem pengukuran kinerja perusahaan. Poin yang terakhir atau yang keenam yaitu teknik strategi dan analisis kebutuhan kompetensi. Di sini ada latar belakang, yaitu di era globalisasi dan reformasi birokrasi, organisasi dituntut bekerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Namun, pelaksanaan manajemen kinerja masih terkendala subjektivitas penilaian, formalitas administratif, dan kurangnya integritas atau integrasi dengan perencanaan strategis. Nah, konsep manajemen kinerja juga yaitu suatu sistem pengelolaan sumber daya manusia untuk memastikan tujuan organisasi tercapai melalui kontribusi optimal setiap individu dan unit kerja. Dalam perspektifnya, di era modern ini, ia bukan sekadar penilaian tahunan, melainkan proses berkelanjutan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengembangan kinerja. Manajemen kinerja juga mencerminkan praktik manajerial yang baik dan menetapkan arah organisasi, mengukur pencapaian, dan melakukan perbaikan berkesinambungan. Sistem ini juga menghubungkan visi misi dengan pekerjaan sehari-hari melalui sasaran yang terukur, sehingga mendorong tanggung jawab, motivasi, dan juga kerja berbasis hasil. Nah, di sini ada proses dan tahapan manajemen kinerja. 5 tahapan utama yaitu yang pertama perencanaan kinerja, terus ke pelaksanaan, terus ke pemantauan dan evaluasi, dan terus ke pemberian umpan balik, dan yang terakhir pengembangan kinerja. Adapun permasalahan manajemen kinerja di sektor aparatur, nah, terdapat 5 masalah. Yang pertama, sistem kinerja hanya menjadi formalitas administratif. Adanya subjektivitas penilaian, orientasi pada proses bukan hasil. Budaya kerja berbasis kinerja yang belum terbentuk, dan keterbatasan kompetensi pegawai. Di sini juga ada tantangan dan isu strategis manajemen kinerja. Apa sih isunya? Yaitu digitalisasi menuntut kesiapan infrastruktur dan literasi digital. Tantangan kritis lainnya adalah lemahnya integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja, serta meningkatkan ekspektasi publik terhadap kualitas pelayanan. Ada juga analisis teoretis manajemen kinerja dalam perspektif manajemen modern. Masalah utamanya, implementasi bukan pada desain sistem, melainkan pada konsistensi pelaksanaan. Evaluasi yang objektif dan transparan
dapat mendorong pengembangan pegawai. Namun jika hanya menjadi formalitas, manfaatnya tidak akan tercapai. Kesimpulannya dalam materi yang pertama ini, yaitu manajemen kinerja adalah instrumen strategis untuk mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Keberhasilannya pun membutuhkan komitmen pimpinan, penguatan budaya kerja berbasis hasil, dan integrasi sistem yang konsisten. Kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu konsep strategi dan implementasi kepemimpinan dalam organisasi. Dijelaskan bahwa manajemen kinerja dapat dipahami melalui pendekatan sistem, yaitu cara pandang yang melihat organisasi sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai elemen yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pendekatan ini, organisasi dianggap sebagai sistem terbuka yang memiliki berbagai subsistem seperti sumber daya manusia, struktur organisasi, teknologi, serta proses manajerial yang saling berinteraksi. Pendekatan sistem menekankan adanya alur kerja berupa input, proses, dan output. Kinerja juga terbagi menjadi kinerja individu, tim, organisasi, hingga kinerja strategis yang berkaitan dengan tujuan jangka panjang. Manajemen kinerja merupakan proses yang berkelanjutan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi dan pengembangan. Kesimpulannya dalam poin yang kedua ini, yaitu manajemen kinerja adalah proses berkelanjutan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien melalui pengelolaan sumber daya dengan pendekatan sistem dan fungsi manajemen yang baik. Kinerja juga dapat ditingkatkan dari proses maupun hasil. Nah, berlanjut ke poin yang ketiga, yaitu pengertian pendekatan sistem dalam manajemen. Pembahasan lebih menekankan pada konsep sistem dalam manajemen kinerja secara lebih mendalam. Sistem didefinisikan sebagai sekumpulan elemen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem ini juga dapat berupa sistem abstrak seperti gagasan atau konsep, maupun sistem fisik yang terdiri dari unsur nyata yang saling berinteraksi dalam organisasi. Sistem memiliki beberapa karakteristik yang mendukung pencapaian tujuan, seperti meningkatkan koordinasi, efisiensi operasional, serta mempercepat pengambilan keputusan. Output adalah hasil yang menunjukkan tingkat pencapaian tujuan organisasi. Sistem dalam manajemen kinerja terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu yang pertama input, proses, output, dan feedback. Dan yang terakhir yaitu lingkungan. Input merupakan sumber daya awal seperti informasi, kebijakan, dan tenaga kerja yang menjadi dasar dalam menjalankan sistem. Proses adalah kegiatan pengolahan input melalui tahapan manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dan output adalah hasil yang menunjukkan tingkat pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya feedback. Feedback itu yang berfungsi sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja. Sedangkan lingkungan merupakan faktor eksternal yang memengaruhi jalannya sistem. Kesimpulannya di poin yang ketiga ini, yaitu pendekatan sistem menekankan keterkaitan antara input, proses, output, feedback, dan lingkungan. Nah, dalam mencapai tujuan organisasi, sistem yang berintegrasi dan mampu beradaptasi menjadi kunci keberhasilan kinerja organisasi. Oke, baik, kita berlanjut ke materi atau poin yang keempat, yaitu model strategic planning. Nah, di sini ada perencanaan strategis merupakan proses penting dalam organisasi untuk menentukan arah dan tujuan jangka panjang serta cara mencapainya. Nah, di dalam kondisi bisnis yang berubah, perencanaan ini membantu organisasi tetap bertahan dan berkembang.
Secara sederhana, strategic planning adalah proses menentukan apa yang akan dilakukan, bagaimana cara melakukannya, dan siapa yang melaksanakannya. Tujuannya agar organisasi bisa berjalan lebih efektif dan terarah. Manfaatnya antara lain bisa membantu meningkatkan kinerja organisasi, memperjelas pengambilan keputusan, serta memudahkan evaluasi pencapaian tujuan. Namun, dalam praktiknya sering terkendala seperti kurangnya pemikiran strategis, terlalu birokratis, dan minimnya koordinasi antar bagian. Dalam penyusunannya, organisasi juga perlu melalui beberapa tahapan seperti analisis kondisi internal dan eksternal, penetapan visi dan misi, serta penyusunan strategi. Analisis yang digunakan biasanya seperti SWOT dan PESTEL untuk memahami kekuatan, kelemahan, dan peluang tentunya. Dan juga ada ancaman. Nah, di sini ada kesimpulannya. Perencanaan strategis bukan hanya membuat rencana, tetapi proses menyeluruh mulai dari analisis, pelaksanaan, hingga evaluasi agar organisasi mampu mencapai tujuan secara efektif. Berlanjut ke materi atau poin yang kelima, yaitu perancangan sistem pengukuran kinerja perusahaan. Manajemen kinerja adalah proses untuk memastikan individu dan organisasi bekerja sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini mencakup perencanaan, pengukuran, evaluasi, dan perbaikan kinerja. Perencanaan kinerja dimulai dari penentuan target, indikator keberhasilan agar pekerjaan memiliki arah yang jelas. Dalam pengukurannya harus objektif, konsisten, dan relevan agar hasilnya dapat dipercaya. Evaluasi juga, evaluasi kinerja dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan seperti berbasis hasil, perilaku, atau kombinasi keduanya. Penilaian juga bisa dilakukan dengan metode seperti 360 derajat, self assessment, atau observasi secara langsung. Setelah evaluasi, perlu adanya tindak lanjut seperti identifikasi masalah, terus penentuan solusi, dan monitoring perbaikan. Hal ini juga penting agar hasil evaluasi benar-benar digunakan untuk penetapan tujuan yang lebih smart, peningkatan motivasi, manajemen waktu, dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Kesimpulannya di materi yang kelima ini, yaitu manajemen kinerja adalah proses berkelanjutan yang tidak hanya menilai hasil, tetapi juga memperbaiki dan mengembangkan kinerja agar tujuan organisasi tercapai secara optimal. Baik, berlanjut ke materi atau poin yang terakhir. Poin yang keenam, yaitu temanya teknik, strategi, dan analisis kebutuhan kompetensi. Nah, di era globalisasi ini, kompetensi sumber daya manusia menjadi faktor utama keberhasilan organisasi tentunya. Maupun itu di luar organisasi seperti di perkantoran ataupun dunia kerja lainnya. Kompetensi juga tidak hanya berupa kemampuan teknis, akan tetapi juga mencakup pengetahuan, sikap, dan perilaku kerja. Analisis kebutuhan kompetensi adalah proses untuk mengetahui kesenjangan antara kemampuan yang dimiliki karyawan dengan yang dibutuhkan organisasi. Tujuannya apa? Tujuannya agar organisasi dapat merancang program pengembangan yang tepat. Teknik yang digunakan dalam analisis ini meliputi wawancara, observasi, dan kuesioner. Hasil analisis kemudian digunakan dalam analisis sebagai dasar dalam pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi juga dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan kemampuan individu agar mampu menjalankan tugas dengan lebih baik. Nah, dalam hal ini penting adanya keseimbangan antara hard skill atau teknis dan soft skills.
atau komunikasi, kerja sama, dan adaptasi. Kompetensi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pendidikan, pengalaman, motivasi, lingkungan kerja, serta dukungan lain dari organisasi. Kesimpulannya dari materi yang terakhir ini atau materi yang keenam, yaitu kompetensi adalah aspek strategis yang harus dikembangkan, dan analisis kebutuhan kompetensi menjadi langkah awal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kinerja organisasi. Nah, dari pembahasan yang tadi kita sudah bahas ya, kita bisa lihat bahwa kinerja yang baik itu tidak terjadi begitu saja, akan tetapi harus direncanakan, dijalankan, dan dievaluasi secara terus-menerus. Nah, semoga materi kali ini yang saya sampaikan bisa membantu kita untuk memahami pentingnya manajemen kinerja dalam kehidupan organisasi maupun dunia kerja nanti. Dan perlu kita ingat bahwa keberhasilan organisasi bukan hanya ditentukan oleh strategi, tetapi oleh bagaimana kinerja dijalankan secara konsisten gitu, oleh setiap individu di dalamnya. Karena pada akhirnya organisasi juga yang mampu mengelola kinerja secara berkelanjutan itu. Nah, kalaupun tidak ada organisasi, maka dunia kerja dalam distributor lainnya tidak akan bergerak gitu. Perlu adanya organisasi, yaitu untuk menciptakan ruang-ruang bagi individu lainnya, menciptakan yang namanya struktural organisasi dalam itu dalam perusahaan, dalam dunia kerja lainnya gitu. Nah, mungkin terima kasih atas perhatian, dan terima kasih juga sudah menyimak sampai akhir video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan wawasan untuk kita semua. Akhir kata, saya punya pantun, mohon didengar. Burung Ridwan, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, baik, mungkin hanya ini yang bisa saya presentasikan dan saya sampaikan materi yang sudah dibahas tadi. Terima kasih kepada Bapak Teguh yang telah memberikan kesempatan untuk saya presentasi. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan bila ada tutur kata yang salah, ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Karena kesalahan datangnya dari setan, saya kena imbasnya. Mungkin akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.